Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Suara Bangga. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Banguntapan 3. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dengan Kak Gigi, karena tema hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan kesehatan gigi ya Kak ya. Oke, namun Ya. sebelum itu nanti perkenalan dulu Kak. Oke, baik semuanya. Perkenalkan nama saya Gigi Restu Pamungkas atau biasa dipanggil Gigi. Untuk sekarang sedang profesi di kedokteran gigi UMY dan untuk asalnya dari Lampung. Oke, jauh sekali ya, asalnya dari Lampung ya Kak ya. Iya. Oke Kak, hari ini kan kita mau membahas terkait dengan masalah kesehatan gigi ya, terutama pada gigi yang berlubang. Kan ada nih istilah sakit hati itu, sakit gigi lebih sakit dibandingkan sakit hati. Ini menurut Kakak nih bagaimana nih terkait dengan mungkin permasalahan kesehatan gigi yang mungkin banyak sekali Kakak temui pada pasien-pasien di Puskesmas Banguntapan 3? Ya mungkin ada benarnya ya terkait dari apa lirik lagu itu. Karena mungkin kalau orang lagi sakit gigi, kita dengar suara apa aja itu udah marah-marah pinginnya gitu. Sudah emosi Ya. gitu ya Kak ya. Cuman kalau dari pertanyaan tadi melihat apa sih permasalahan yang banyak gitu terkait dari mungkin di masyarakat kita gitu. Nah, kalau kita lihat untuk di kesehatan gigi itu biasanya adalah gigi berlubang. Oke, Karena kalau untuk penelitian ataupun nanti bisa dicek di Riskesdas itu terkait dari gigi berlubang ini emang cukup tinggi di Indonesia. Bisa mencapai 70% lebih. Oke, banyak juga ya Ya, Kak ya. jadi kemungkinan untuk orang punya gigi berlubang itu cukup tinggi. Oke, dan itu di semua kalangan usia ya Kak? Dari mungkin dari anak-anak sampai orang dewasa juga Iya. mempunyai permasalahan yang sama. Ya, kurang lebih sama. Mungkin nanti ada pembedanya dari beberapa kondisi gitu. Oke, nah kemudian nih Kak, karena kasusnya ini cukup banyak di Indonesia, berarti penyebabnya tuh apa Kak? Karena kan mungkin kebiasaan kita sehari-hari kan sudah melakukan gosok gigi hampir 2 kali lah minimal dalam Ya. satu hari. Tapi kenapa masih ada gigi-gigi yang berlubang? Itu kira-kira penyebabnya apa Kak? Ya, terkait dari gigi berlubang ini memang harus ada faktornya. Oke. Kayak gitu. Cuman kalau emang secara mudahnya gigi berlubang itu kan biasanya terkait dari makan makanan yang emang dia menempel pada gigi kita, biasanya untuk makan makanan manis gitu, sehingga di situ adanya bakteri yang hidup gitu. Bakteri itu menggerogoti itu terkait dari makanan yang menempel, sehingga setelah itu giginya tergerogot juga. Oke. Sehingga lebih mudahnya ya gigi berlubang karena emang ada bakteri, juga ada sisa makanan di situ. Lalu karena jangka waktu panjang yang emang tidak dibersihkan sehingga adanya gigi berlubang itu. Oke, berarti faktornya itu tidak hanya karena mungkin malas sikat gigi, tapi ada faktor yang lain ya Kak, mungkin Ya. dari makanan yang dia konsumsi. Nah itu makanan yang seperti apa nih Kak, Ya. yang biasanya menyebabkan gigi berlubang? Ya mungkin dari makan makanan manis, makan makanan lengket yang emang mungkin dia ketika disikat gigi mungkin tidak bisa bersih, ataupun kalau sikat giginya kurang baik itu mungkin tidak terkena sikat sehingga ya masih menempel Masih gitu. tersisa Ya masih gitu tersisa. ya. Gitu. Oke, kemudian ada ininya nggak sih Kak, ada misalnya tingkat keparahannya, Ya. apakah itu masih bisa diperbaiki atau mungkin masih bisa ditangani atau memang sudah nggak bisa karena kan harus ada yang dicabut dan lain sebagainya, itu bagaimana Kak? Oke, kebetulan ini ada properti yang bisa kita gunakan. Nah, jadi untuk gigi itu ada mempunyai beberapa tingkatan, artinya beberapa lapisan gitu. Yang pertama yang warna putih ini adalah email gigi, ini adalah jaringan keras. Lalu masuk lagi ke dalam yang warna putih, yang warna kuning, ini namanya dentin. Dia lebih lunak daripada email tadi. Lalu yang dalam ini adalah pulpa yang biasanya berisi tentang saraf gitu. Nah, jadi kalau emang kita terpapar lalu adanya karies ataupun gigi berlubang di email ini kadang kita belum merasakan sakit Kak. Ya. Kadang belum merasakan sakit, namun kalau memang tidak segera dilakukan perawatan yang mana tidak dilakukan tambal gigi gitu, maka dia akan lebih masuk ke dalam. Nah, masuk ke dentin.
Mungkin ini sudah mulai terasa kadang ngilu, kadang apa gitu. oke. Yang perlu dilakukan pemeriksaan juga. Kadang untuk ketika sudah dentin ini juga ada beberapa treatment yang dapat dilakukan gitu. Oke. Lalu ketika memang sudah tidak dilakukan perawatan lebih lanjut gitu, karena mungkin minum obat terus ya udah Sembuh gitu, gitu ya. ngerasa sembuh ya udah Oke. gitu. Nah sudah masuk ke selanjutnya yaitu ke pulpa, itu nanti akan terjadinya kematian pada pulpanya Oke. atau biasa kita sebut yaitu nekrosis pulpa. Proses pulpa. Mm-mm. Nah, itu masih bisa diselamatkan atau Masih, Oh, masih. cuman Oke. tahap selanjutnya Oke. ketika emang tidak dilakukan perawatan yang mungkin sudah lama, itu bisa menyebabkan yang namanya infeksi sehingga adanya abses ataupun nanah kadang di ujung akarnya Oh, gitu. oke. Makanya kadang kayak tumbuh jerawat gitu Oh, tapi di gusinya. di gusinya Oh. ya gitu. Jadi kayak keluar kayak jerawat gitu. Nah, kalau untuk perawatan dari tahap tiap-tiap ibaratnya lapisan ini akan berbeda gitu. Oke. Yang pastinya kalau untuk dia berlubang di masih email ataupun dentin itu masih bisa dilakukan penambalan seperti biasa gitu. Langsung dilakukan penambalan. Namun ketika memang sudah gigi itu sensitif ataupun sudah masuk ke dalam pulpa, ini perlunya dilakukan yaitu perawatan saluran akar. Yang mana ini adalah kunjungannya beberapa kali. Oke, berarti tidak langsung selesai di hari itu ya, dokter Iya, ya, Kak ya. Jadi iya. harus beberapa kali untuk melakukan tindakan mungkin ya, atau Iya. konsultasi dengan dokter gigi gitu ya. Beberapa kunjungan Beberapa gitu. kunjungan. Oke, berarti kalau misalkan dalam kondisi dia rusaknya masih di area pulpa, itu Iya. masih bisa dilakukan tambal. Kalau dia sudah masuk ke dalam pulpa itu mau tidak mau dilakukan perawatan saluran akar gitu. Oh, oke. Itu kalau untuk perawatan ya. Perawatannya ya. Tetap nanti mungkin untuk akhirnya adalah penambalan ataupun ketika memang contoh ini adalah mahkota yang putih ini yang di atas. Ini kalau mahkotanya masih bisa dilakukan penambalan biasa, itu akan dilakukan penambalan biasa. Oke. Namun kalau tidak, mungkin akan dilakukan penambalan yang berbeda. Oh. Entah itu menggunakan mahkota jaket ataupun dibentuk menggunakan di dental lab biasanya, di laboratorium. Di laboratorium Ya. gitu ya, Kak ya. Oke, nah itu kan misalnya nih Kak, kalau misalkan dalam kondisi gigi berlubang, itu kan ada kalau pada anak-anak bisa menyebabkan tadi infeksi ya Kak. Biasanya kalau yang kami sering saya lihat gitu, anak-anak tuh suka mengeluh gusinya bengkak, kemudian ada yang sampai demam. Nah itu bagaimana itu Kak? Kapan waktunya harus datang ke dokter ketika kita mengalami gigi yang berlubang? Ya pastinya kalau untuk kapan sih datang ke dokter? Secara idealnya adalah kita 6 bulan sekali. Oke, itu sebagai Terus- langkah pencegahan. Ya, langkah Oke. pencegahan. Cuman kalau emang dia sudah ada keluhan, maka segera untuk ke dokter Oke. gitu, untuk dilakukan pemeriksaan. Karena kalau kita konsultasi secara online, kadang tuh ada yang secara WA admin dari Iya, puskes atau rumah iya. sakit gitu. Oke. Kadang kita nggak tahu klinisnya, sehingga Oke. kita perlu melakukan pengecekan. Langsung gitu ya Kak ya. Karena kan perlu kita lihat sebenarnya kondisinya apakah gigi yang sebelah mana gitu, ataupun ada gigi lain yang punya riwayat yang sama gitu. Oke. Kemudian kondisi terburuk yang seperti apa nih Kak? Misalnya ada gigi yang berlubang, tetapi si pasien ini merasa ketika sudah minum obat anti nyeri sudah sembuh nih menurut si pasien misalnya. Tapi kan gigi berlubang itu belum ada tindakan apapun nih. Kira-kira apakah bisa berisiko lebih parah atau bagaimana Kak? Iya. Hal terburuknya mungkin. Ya tetap kalau untuk hal terburuk ya mungkin kalau dari gigi yang berlubang itu pastinya kan semakin dalam tadi Oke. menjadi nekrosis ataupun setelah itu bisa menyebabkan infeksi dan ada nanahnya gitu. Oh, Dan nanti kan tingkat keparahan itu juga lama kelamaan kalau emang gigi itu tidak dilakukan perawatan sehingga mungkin tinggal sisa sisa akar. sisa akar Oke. ataupun kalau orang-orang masyarakat itu nyebutnya apa ya? Tunggak. Oke. Oh ya, tunggak Ada ya. tunggak, iya, Iya, biasanya orang- nah itu mau nggak mau mungkin dilakukan pencabutan. Oh, oke. Cuman kan sangat disayangkan ya Iya. kalau mungkin masih usia-usia muda gitu giginya harus dicabut. Dan karena itu kalau secara teoritis juga kita perlu adanya perawatan selanjutnya gitu. Oke.
Karena kan banyak tuh Kak, ada yang sisa akar tapi tidak merasakan keluhan tuh Kak, nggak ada rasa sakit, sehingga banyak yang kemudian terabaikan. Iya. Nah, itu harusnya memang tetap harus dicabut gitu ya Kak, misalnya Iya. ada sisa akarnya. Kalau seandainya memang dia tidak bisa dilakukan perawatan, harusnya memang dilakukan pencabutan dan diganti dengan gigi tiruan ataupun gigi palsu. Oh, dengan gigi palsu Iya. gitu ya Kak. Entah itu yang tanam ataupun yang lepasan, itu nanti disesuaikan kondisi pasien. Oke, itu kita sudah ngobrol banyak terkait dengan masalah gigi berlubangnya nih Kak. Kemudian bagaimana caranya kalau kan kita sudah melakukan sikat gigi nih Kak, itu sebagai salah satu upaya pencegahan. Nah, kira-kira apakah ada timing tertentu yang memang diharuskan sikat giginya tuh harus seperti ini atau seperti ada tips yang lainnya mungkin Kak? Ya, mungkin dari tips terkait dari sikat gigi ya, nanti mungkin akan saya contohkan Oke. gitu, secara idealnya. Ya. Cuman perlu diingat untuk sikat gigi itu biasanya 2 kali sehari Kak. Oke. Ya. 2 kali Kalau sehari. kakaknya biasanya kapan? Yang pasti pagi hari. Pagi hari? Iya. Ya. Pagi hari biasanya setelah mandi Setelah atau mungkin mandi. bisa juga kalau misalkan lagi inget gitu ya Kak Iya. ya, habis sarapan. Habis sarapan. Kemudian malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Iya. Ya, secara idealnya Kak emang untuk sikat gigi itu adalah 2 kali sehari. Oke. Gitu. Itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Malam sebelum Gitu. tidur. Tapi kebanyakan sepertinya tidak seperti itu ya Kak. Iya. Ada juga yang mungkin setiap mandi pagi dan juga mandi Mandi sore. sore. Kemudian pas malam sebelum tidur lupa. Karena mungkin sudah lelah, sudah Iya. capek, udah kepingin buru-buru istirahat sehingga tidak melakukan gosok gigi. Nah, itu juga bisa jadi pemicu ya Kak ya. Ya, mungkin bisa karena kan kalau kita ada makan malam yang mana Betul, setelah iya. makan itu kita harusnya gosok gigi kan ya. Karena nanti akan ditinggal lama. Kita Oke, tidur kan. tidur, iya. Nah, Karena katanya ini ya Kak, untuk aktivitas bakteri tuh banyaknya justru pas malam hari ketika kita tidur gitu. Yang terutama di area rongga mulut atau di area gigi gitu ya Kak. ya terkait dari aktivitas bakteri yang pastinya di mana kondisi rongga mulut itu tidak digunakan itu mungkin akan lebih ini ya. Karena kan kalau kita contoh kita minum artinya mulut kita itu silih berganti gitu. Oke. Artinya lebih lebih bisa untuk dikondisikan gitu. Toh di mulut kita itu ada namanya air liur ataupun kita bilang saliva. Itu juga berfungsi untuk melindungi dari salah satunya ya bakteri ataupun lain-lain. Oh, oke, baik Kak. Terus kemudian ada tips nggak Kak untuk cara menggosok gigi yang baik? Karena kan kadang-kadang setiap orang akan berbeda-beda ya Kak ya. Iya. Ada yang mungkin terburu-buru gosok gigi hanya berapa detik atau mungkin 1 menit sudah selesai. Atau mungkin ada sebenarnya ketentuannya tuh seperti apa untuk melakukan gosok gigi yang baik gitu Kak? Oke, mungkin setelah ini saya lakukan Praktek. untuk praktek ya. Boleh. Nanti biar teman-teman yang ada di rumah semuanya biar lebih tahu gitu ya Kak ya, untuk cara gosok gigi yang baik itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Silahkan Kak, bisa dicontohkan. Ya, jadi ini kita ibaratkan adalah rongga mulut kita. Lalu yang pertama, yang pastinya adalah ketika kita menggosok gigi yang paling depan. Oke. Ya, yang paling depan itu ada teknik yang namanya merah putih. Merah yang mana putih, merah itu oke. adalah gusi dan putih itu adalah gigi. Gigi, oke. Kita tarik dari merah ke putih, dari Oke. gusi ke gigi, merah putih gitu. Jadi naik turun gitu. Oke, Ya. arahnya adalah naik Arahnya turun. adalah naik turun. Area depan dulu nih. Ya, area Oke, depan dulu. Lalu yang kedua yaitu ketika sudah area depan adalah area samping. Area samping. Posisinya sama atau Kalau area samping ini yaitu adalah membulat. membulat? Bentuknya membulat. Membentuk huruf O. Ya, Atau O. Huruf O, oke. Huruf O ya, Huruf membulat. O gitu. Oke. Membulat yaitu samping kanan maupun dari samping sebelah kiri gitu. Kiri. Jadi membulat. Oke. Lalu setelah itu yaitu di mana gigi sebelah dalam yang biasa untuk mengunyah. Gitu. Oke. Nah, untuk arahnya ini mungkin banyak masyarakat yang sudah benar. Gitu. Oke. Itu terkait dari maju mundur. Maju mundur. Ya, maju mundur. Untuk kanan, kiri, atas, bawah sama Sama, saja. oke. Ya, maju mundur. Nah, setelah itu biasanya Mbak Evi ini sikat apa? Area dalam. Area dalam Iya, ya. area dalam. Ya. Jadi benar area dalam yaitu yang mana gigi yang bagian dalam gitu.
yaitu dengan cara teknik mencungkil gitu. Mencungkil. Maka dilakukan dengan cara mencungkil. Oke. Pelan-pelan saja. Oke. Karena kalau memang nantinya kalau teman-teman belum terbiasa itu mungkin akan mual gitu. Iya, Kadang kalau terlalu betul, belakang gitu. iya. Apalagi kalau mungkin sama area atas kan ya kak ya. Ya, area atas juga gitu. Jadi setelah tadi yaitu teknik mencungkil. Mencungkil. Itu untuk bagian dalam. Bagian dalam. Lalu selanjutnya yang kadang orang lupa adalah menyikat lidah. Nah itu kak, karena mungkin sebagian besar ya termasuk mungkin saya itu sulit sekali melakukan sikat lidah ya kak. Karena memang itu tadi ada efek mualnya. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang tuh mau sikat lidah tuh udah takut mual gitu kan. Nah itu kira-kira bagaimana kak? Memang wajib setiap gosok gigi diupayakan sikat lidah atau bagaimana kak? Iya. Jadi untuk teman-teman maka diupayakan untuk melakukan sikat lidah gitu. Oke. Karena tetap untuk lidah kita kalau emang tidak dibersihkan kan pasti nantinya akan kotor gitu. Iya betul. Nah, sehingga nanti dapat dilakukan sikat lidah dengan cara satu arah yang Oke, mana satu dari bagian dalam keluar. Oke, berarti arahnya satu arah Satu keluar arah gitu ya kak ya. dari dalam keluar. Nah itu untuk ininya kak, apa namanya caranya? Apakah menggunakan bulu-bulu sikat itu bisa atau di bagian ininya kak? Maaf ya kak, kalau di Iya. sini kan biasanya ada beberapa merek tertentu yang sikat giginya tuh ada bergerigi gitu loh kak, jadi tidak rata. Nah itu Iya. apakah cukup dengan yang bagian luarnya atau harus menggunakan sikatnya ini, bulu-bulu sikatnya ini? Nah, jadi kalau ada beberapa sikat gigi itu yang memang dia memiliki khusus untuk Iya. ya untuk menyikat lidahnya, itu bisa digunakan. Oke. Cuman kalau memang tidak ada, Tidak bisa ada. menggunakan dari sikatnya Oke. gitu secara pelan saja. Oke, yang penting dibersihkan gitu Iya, ya kak dibersihkan. ya. Boleh pakai yang bagian mana saja Iya. tapi yang penting dibersihkan. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa untuk melakukan sikat lidah. Jadi tidak hanya sekedar gosok gigi saja Gosok ya kak ya. gigi. Oke, kemudian untuk waktunya kak, Iya. apakah ada ketentuan? Misalnya waktunya harus berapa menit atau harus dalam durasi yang seperti apa? Nah, bagaimana itu kak? Nah, secara idealnya emang untuk waktu menyikat gigi adalah 2 menit Kak. Oke, Ya, oh, 2 jadi menit. dari rangkaian tadi itu dari depan sampai Mm-mm, dengan mm-mm. sikat lidah yang terakhir itu adalah 2 menit Minimal kurang 2 lebih menit. ya. Oke. Yang mana kalau orang-orang buru-buru itu kadang cuman sak-sak Iya. pelan gitu. Heeh. Iya. Harusnya paling nggak 2 menit gitu Iya, ya kak kurang lebih 2 menit. Oke, kemudian dari pemilihan pasta giginya nih kak, pastinya kan ada banyak sekali apa namanya mungkin caranya masing-masing untuk memberikan pasta. Ada yang mungkin banyak sekali sampai full. Satu ini kak bisa ada yang sampai full, ada yang mengatakan kalau itu hanya sedikit saja sudah cukup. Nah itu sebenarnya ketentuannya seperti apa kak? Nah, jadi terkait dari penggunaan pasta ya, itu kita dapat menggunakan pasta secukupnya. Oke. Biasanya itu pada ujung ya. Hanya di ujungnya saja. saja. Biasanya untuk karena kan pasta itu juga ada mengandung bahan-bahan kimia Oke. yang mungkin akan ada efeknya gitu di gigi kita. Yang pastinya itu pasta untuk membersihkan yang ada pasta itu kandungan pasta yang bisa menyebabkan gigi itu abrasi ketika emang terlalu banyak gitu. Nanti lebih sensitif jadinya gitu. Oke, makanya pemakaiannya cukup sedikit saja. Ya, secukupnya sedikit saja di ujung. Nah, Oke, itu juga berlaku pada anak-anak gitu ya kak? nah, kalau untuk anak-anak biasanya itu terdapat pasta gigi yang khusus untuk anak-anak, Khusus. yang mana kandungannya itu lebih sedikit. Karena kalau anak-anak kan biasanya nggak mau berkumur, kadang Iya. malah ditelan Iya, karena manis atau takutnya ada rasa iya, betul. buah-buahan gitu. Oke, betul. Itu yang sering terjadi gitu. Tapi sebenarnya aman ya kak ya kalau untuk sikat pasta gigi yang khusus untuk anak-anak seandainya tidak sengaja tertelan itu sebenarnya nggak apa-apa ya kak ya? Kalau untuk tertelannya hanya sedikit mungkin masih ditoleransi Oke, gitu. asal Namun, tidak jadi kebiasaan ya, gitu ya kak. karena kalau nanti kebiasaan biasanya pada gigi anak itu akan muncul bintik-bintik putih gitu. Bisa nah menyebabkan iya. bintik putih. Oke. Salah satunya gitu. Oh itu juga salah satunya penyebabnya karena penggunaan pasta itu Ya kak? penggunaan pasta ataupun penggunaan air minum. Oh. Air minumnya yang mungkin ada kandungan yang bisa menyebabkan gitu. Oke baik, wah, luar biasa ya informasi yang kita dapatkan. Ternyata tidak semudah itu ya kak ya untuk Iya. sekedar gosok gigi, tapi ada tipsnya atau ada ketentuannya bagaimana cara menggosok gigi, kemudian pemilihan pasta gigi pun
cukup mempengaruhi dari kesehatan gigi kita gitu ya Kak. Berarti bisa ini Kak disampaikan kepada kita semuanya, terutama yang mungkin ada di rumah, bagaimana sih sebenarnya tips dan trik untuk menjaga kesehatan gigi agar tidak mudah berlubang atau mungkin tidak mudah karena permasalahan kesehatan gigi yang lain. Itu seperti apa Kak tipsnya? Oke, terkait dari tipsnya yaitu yang pertama pastinya melakukan kontrol terhadap kebersihan mulut dan giginya minimal 6 bulan sekali. Itu minimal sekali. Oke. Lalu melakukan gosok gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu selanjutnya yaitu konsumsi dari buah, sayur itu secara rutin, begitu pula dengan air putih yang teratur gitu, yang cukup. Ya. Lalu tadi mungkin perlu ditambahkan terkait dari sikat gigi yang seperti apa gitu. Oh iya, tadi belum dibahas ya Kak. Ya. Mungkin bisa langsung dijelaskan Kak. Sikat gigi kan banyak macamnya itu ya Kak ya. Ya, pastinya yang pertama kita cari yang lembut, gitu. Bukan yang kaku ataupun yang terlalu kasar gitu, sehingga nanti menyebabkan gigi kita menjadi terkikis gitu. Sehingga kita cari yang lembut. Yang kedua yaitu cari yang emang kecil gitu, yang bisa menjangkau dari gigi paling belakang gitu. Kadang kan kalau terlalu besar tidak bisa gitu sampai ke belakang. Itu untuk pemilihan dari sikat giginya. Oke, berarti tadi ada beberapa tips yang bisa kita terapkan gitu ya Kak ya. Tadi terkait dengan cara menggosok giginya harus yang tepat, tidak boleh terburu-buru. Kemudian cara memilih makanan ya Kak ya, karena beberapa makanan juga sangat mempengaruhi dari warna gigi. Mungkin seperti makanan manis ya Kak. Kemudian kalau yang kayak berwarna, ya, berarti seperti kopi, teh. Kopi, teh itu bisa menyebabkan pewarnaan. Bisa mempengaruhi pewarnaan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali atau setahun 2 kali gitu ya Kak ya, ke dokter gigi terdekat, mungkin bisa ke puskesmas ataupun ke klinik gigi yang ada di sekitar teman-teman semuanya yang ada di rumah. Kemudian apalagi Kak tadi terkait dengan pemilihan sikat gigi, tadi juga disampaikan bahwa pemilihan sikat gigi itu tidak boleh yang terlalu besar dan juga tidak boleh bulu-bulunya terlalu kasar gitu ya Kak, atau terlalu keras gitu, kaku ya, karena mungkin di beberapa merek tertentu itu ada ya Kak ya, yang mungkin bulunya terlalu keras sehingga malah justru akan mengikis gitu ya Kak, mengikis dari gigi kita. Jadi pilihlah yang bulunya halus gitu ya. Kemudian untuk waktunya untuk gosok gigi bisa dilakukan di pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke baik Kak, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan menjaga kesehatan gigi. Mungkin bisa disampaikan untuk closing statement-nya Kak, untuk kita semuanya agar kita bisa menjaga kesehatan gigi. Oke, terkait closing statement, buat teman-teman jangan lupa untuk periksa giginya minimal 6 bulan sekali. Mungkin yang di Puskesmas Banguntapan 3 bisa langsung ambil antrian aja gitu untuk setiap harinya, yaitu pukul 8 ya. Betul. Pukul 8 sampai dengan pukul 11. Lalu untuk teman-teman yang di luar dari jangkauan Banguntapan 3 bisa melakukan kontrol ke dokter gigi terdekat. Oke baik teman-teman semuanya, jangan lupa di Puskesmas Banguntapan 3 kita ada pelayanan poli gigi yang buka setiap hari Senin hingga hari Sabtu mulai pukul jam 7.30 sampai jam 11. Jadi silakan teman-teman bisa datang ke tempat kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi jangan tunggu sakit ya, bisa datang minimal 6 bulan sekali gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih sekali kepada Kak Gigi yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita hari ini. Informasinya yang sangat luar biasa, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga semuanya yang ada di rumah. Oke baik, terima kasih banyak. Saya Evi, sampai jumpa di podcast Suara Bangga selanjutnya. Salam sehat.